Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Aditya Bagus Saputra di mata kuliah Interaksi Manusia Komputer. Di kelas kali ini kita membahas topik karakteristik GUI dan web. Tujuan yang ingin dicapai adalah membandingkan karakteristik desain antarmuka GUI dengan web. Untuk mengingat kembali, IMK merupakan studi, perencanaan, dan desain terhadap interaksi antara manusia dengan komputer. IMK dapat dipandang sebagai sebuah siklus interaksi di mana ada 3 komponen, yaitu manusia, komputer, dan interaksi antara keduanya. Komputer memberikan output display, yaitu di layar. Komputer juga bisa menerima masukan melalui sistem kendalinya, sementara manusia bisa menerima masukan, yaitu dari sistem indera, sementara manusia juga bisa memberikan output kepada antarmuka, yaitu melalui sistem efektor. Contohnya adalah melalui sentuhan. Kemudian selanjutnya kita akan melihat definisi dari antarmuka. Antarmuka didefinisikan sebagai bagian dari komputer dan softwarenya di mana manusia bisa melihat, mendengar, menyentuh, diajak berbicara, dan juga dapat dipahami dan diarahkan. Ada 2 komponen dari antarmuka, yaitu adalah input, di mana cara manusia berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhannya terhadap komputer. Contoh input yang ada adalah mouse dan keyboard. Kemudian komponen kedua adalah output, yaitu bagaimana komputer untuk menampilkan hasil dari sebuah komputasi yang tadi hasil dari pengolahan input dari manusia. Contoh output adalah yang ditampilkan yang di layar. Nah, selanjutnya kita akan lihat sejarah dari GUI. Sejarah ini ditandai dengan munculnya antarmuka pada PC Xerox Star tahun 1981. Antarmuka tersebut didesain untuk sistem Office yang ditargetkan untuk bekerja kantoran. Ini berdasarkan model konseptual yang mudah dikenali di kantor. Contoh, icon kertas merupakan konsep dokumen dan icon folder itu merupakan Mac. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang kita ingin capai, yaitu adalah karakteristik dari desain antarmuka GUI dan web. Ada beberapa aspek yang ingin kita bandingkan antara keduanya. Ya, kita lihat 3 dulu yang pertama. Perangkat di GUI itu lebih terbatas. Ya. Kita bisa lihat di monitor di mana desainnya terbatas. Itu dilihat dari sisi dimensi, ukuran font. Sementara kalau di dalam web itu tidak bisa kita asumsikan, karena untuk di web itu dia menggunakan aplikasi browser yang itu bisa berjalan di PC atau komputer desktop, di laptop, ada juga di gawai atau gadget, sampai itu juga bisa dijalankan di komputer kinerja tinggi seperti yang ada di server. Kemudian untuk GUI itu terkait di user focus penggunanya, itu umumnya untuk aplikasi yang berisi sekumpulan transaksi, di mana transaksi itu sudah diketahui dengan jelas. Ada juga yang terkait proses. Ya. Kemudian untuk yang ada di web, itu umumnya berisi sekumpulan informasi dan ini disertai dengan navigasi. Bisa kita bayangkan kalau di web kita menelusuri sebuah situs yang terdiri dari banyak halaman informasi yang itu dinavigasikan melalui link. Yang ketiga, data atau informasi. Di GUI itu dibuat dan digunakan oleh pihak yang terpercaya, ya, seperti organisasi atau perusahaan bereputasi. Sementara untuk di web itu pembuatnya belum tentu jelas dan belum tentu bisa dipercaya. Kabar buruknya adalah yang mungkin banyak muncul sekarang itu munculnya hoax atau berita bohong. Nah, hal-hal yang selanjutnya sisi pembahasan kita adalah tas dari pengguna, ya, kemudian ruang konseptual dan elemen presentasi. Di GUI itu user task bisa melakukan pemasangan,
bisa melakukan konfigurasi untuk membuka, untuk merunning atau menggunakan, bisa juga menutup aplikasi. Di sini waktu penggunaan cenderung lama dan pengguna familiar dengan aplikasi. Kalau di web itu user task-nya adalah membuka tautan, menelusuri web atau browsing untuk mengisi formulir, untuk mendaftar, berpartisipasi dalam suatu aktivitas lewat web, bisa mendownload, bisa menyimpan, dan kadangkala itu pengguna cenderung tidak familiar dengan sistem. Kemudian dari ruang konseptual, di GUI sangat bergantung pada program. Kalau ini terkait tentang perkantoran, sistem office, maka GUI itu pasti untuk di kantor saja, tidak mungkin untuk ruang konseptual yang lain, misalkan di pabrik. Sementara untuk yang web itu cenderung dia lebih luas dan tidak terorganisir. Elemen ketiga adalah elemen presentasi. Di GUI antar muka yang digunakan itu jenisnya standar, seperti window, menu, ya ada toolbar, ada message. Untuk di web itu umumnya karena menggunakan aplikasi browser, itu elemen presentasinya berisi teks, ada gambar, ada suara, ada video, dan animasi. Bagian selanjutnya yang akan kita bandingkan adalah navigasi, konteks, dan interaksi. Navigasi di GUI itu pengguna bisa berpindah dari suatu antarmuka ke antarmuka lain itu melalui menu, melalui list, melalui kotak dialog, atau panduan wizard. Sementara kalau di web itu dia menggunakan bookmark, bisa pakai link, bisa juga pakai URL. Ya, URL itu adalah singkatan dari Uniform Resource Locator atau yang gampang kita kenal dengan alamat web. Nah, untuk konteks, maksud dari konteks adalah topik atau pokok perbincangan. Di GUI umumnya konteks lebih jelas karena batasan dari jalur navigasi. Ya. Untuk di web, konteks cenderung kurang jelas. Ini diakibatkan oleh banyak jalur navigasi. Ya, kadangkala dia bisa berputar-putar dan ini sangat membingungkan pengguna, apalagi kalau tidak ada peta dari situs tersebut. Untuk dari sisi interaksi, di GUI itu cenderung variatif, ya, karena pengguna bisa mengklik menu, bisa menekan tombol, atau memilih opsi. Ya. Sementara di web itu umumnya dengan mengklik dari objek. Nah, selanjutnya dari sisi efisiensi tugas. GUI itu spesifik digunakan oleh pengguna tertentu, tugasnya juga tertentu pula, maka efisiensinya cenderung baik. Dengan kata lain, tugas lebih cepat selesai. Ya. Sementara untuk web, kadangkala ini dia targetnya pengguna lebih umum, ya, karena lebih umum maka efisiensinya cenderung lebih kurang, dan ada faktor lain yang menyebabkan kurang, yaitu adalah kemampuan browser dan kecepatan internet. Nah, selanjutnya adalah gaya visual. Ya. Untuk di GUI itu lebih terbatas, ya, dan keterbatasan ini bergantung pada perkakas, sehingga karena keterbatasan itu maka pilihan dari UI-nya itu dia standar. Sementara di web ini cenderung lebih indah dan dia unik, ya, individual sesuai web, dan antar muka yang digunakan menggunakan gaya yang cenderung beragam, ya, tidak dibatasi. Selanjutnya dari sisi kapabilitas sistem. Di GUI, kapabilitas sistem itu dibatasi oleh hardware dan software. Contohnya pada kecepatan prosesor kalau di hardware, kemudian dari sisi software itu dibatasi oleh katakanlah program ataupun tools yang untuk pengembangan. Nah, sementara untuk yang di web itu batasannya tidak hanya hardware sama software, tapi juga ada browser. Ya, kadang kita tahu ada browser yang dia tidak mendukung flash,
ada yang mendukung Flash, bahkan kedepannya Flash tidak digunakan sama sekali. Itu adalah berbagai macam batasan untuk dari sisi web. Kemudian selanjutnya konsistensi, kemudian bantuan pengguna dan integrasi. Di GUI konsistensinya itu perlu dicapai gitu ya, dan ini sering terlihat. Nah, itu terlihat dari antarmuka dan desain yang standar ya. Ini dikarenakan perawatan atau panduan penggunaannya itu sudah umum. Nah, sementara di web itu cenderung menggunakan tools yang berbeda-beda dan ada tujuan yang mengejar keunikan web dan ada faktor yang mengabaikan katakanlah panduan yang standar, sehingga ini dia cenderung tidak konsisten ya. Kemudian dari bantuan pengguna di GUI itu sudah bagian dari sistem ya, kita kadang temukan ada menu bantuan help. Kemudian kalau di web itu bantuan pengguna sangat terbatas, mungkin cuma satu halaman web saja ya, tidak ada banyak halaman yang mencakup berbagai macam kasus ketika ada kesulitan pengguna. Kemudian dari sisi integrasi, maksudnya integrasi itu adalah bagaimana kesatuan dari antarmuka itu dari satu antarmuka ke antarmuka lain. Ya. Kalau di GUI itu umumnya integrasinya mulus sehingga lebih mudah tujuan pengguna itu tercapai. Kemudian kalau dari sisi web itu cenderung integrasinya hanya untuk fungsi-fungsi dasar saja ya, yang kita mungkin kenal kayak fungsi save atau fungsi print atau fungsi untuk ngeklik link itu sama, tapi untuk hal-hal yang lain itu dia tidak mirip gitu ya. Nah, kemudian dari sisi selanjutnya yang akan kita bandingkan adalah dari sisi keamanan dan kehandalan. Dari sisi keamanan, GUI cenderung dijaga ketat. Ya. Tentu saja ini proporsional dengan usaha dan niat dari perusahaan. Ya, maksudnya yang mengembangkan. Jika usaha dan niatnya itu serius dan resource yang digelontorkan itu banyak, maka keamanan bisa dijaga ketat. Nah, tapi kalau di web itu cenderung memiliki celah keamanan, walaupun ada suatu mekanisme autentifikasi seperti penggunaan username sama password, itu masih juga ada celah keamanannya. Nah, kemudian dari sisi kehandalan, di GUI itu dia cenderung sudah terbangun ya, dan juga cenderung terkendali, tapi ini juga tadi masih proporsional dengan usaha dan niat ya dari si perusahaan pengembang ya. Nah, untuk di web itu dia rentan terhadap gangguan. Gangguan ini muncul dari berbagai aspek ya. Contoh yang paling umum gangguan itu adalah dari koneksi internet. Ketika koneksi internetnya cepat, mungkin tugas dari pengguna itu lebih cepat selesai. Tapi ketika internet lambat, maka waktu mengerjakan tugas lebih lama. Jadi tadi kita sudah membahas semua aspek yang kita bandingkan untuk GUI dan web. Apakah GUI lebih baik dari web atau web lebih baik dari GUI? Ya. Nah, ini adalah sebenarnya dari dua perspektif saja gitu ya. Ada GUI, ada antarmuka itu untuk sistem grafis, ya, ada antarmuka untuk sistem yang berbasiskan web. Nah, sebenarnya di sini tidak ada jawaban yang pukul rata gitu. Mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Kalau dari sisi keindahan itu tentu saja yang ada di web itu umumnya cenderung lebih indah ya. Tapi apakah dia lebih usability-nya bagus gitu atau dia lebih efisien dibandingkan dengan yang GUI, itu juga masih bisa diperdebatkan.
Jadi tidak ada jawaban. Kita bisa katakan harus kasus per kasus. Nah, demikian tadi kita sudah membahas karakteristik desain GUI dan web. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Nah, jadi yang kita bisa simpulkan adalah ada 4 hal ini. Pertama, ada perbedaan antara GUI dan web yang sangat luas. Kemudian yang kedua, di masa depan itu, GUI dan web itu memiliki perbedaan yang cenderung semakin berangsur-angsur berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Ya, ini menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan juga panduan antarmuka. Apalagi sekarang kita kenal konsep ubiquitous, di mana komputer itu ada di mana-mana, tidak hanya di PC gitu ya atau laptop, tapi juga ada di gadget, bahkan ada di jam, smartwatch, bahkan ada di kacamata, gitu ya, smart glass dan lain-lain. Kemudian jangan lupa melakukan evaluasi panduan GUI ketika membuat web. Artinya apa? Kadang kita membuat sebuah aplikasi yang dia dibuat di PC tapi juga dia buat di web. Jangan asal pindah antar muka tanpa melakukan evaluasi. Ada hal-hal yang perlu perubahan drastis ketika kita migrasi ke web. Ya, contoh yang sederhana adalah dimensi atau ukuran antar muka. Nah, kemudian ini juga yang paling penting adalah kenali pengguna Anda. Gitu ya. Idealnya pembuat UI itu perlu memahami beberapa hal, antara lain bagaimana pengguna itu berinteraksi, ya, mana gaya interaksi yang paling dominan, kemudian karakteristik manusianya, ya, manusia adalah karakteristik pengguna itu. Nah, kemudian ada juga level atau pengalaman pengguna. Tentu, misalkan orang yang muda dengan yang tua itu dari sisi UI harus dipertimbangkan, ya, dari sisi apakah misalkan dia melek komputer, tidak melek komputer, itu juga perlu dipertimbangkan. Presentasi ini dibuat dengan referensi 2, yaitu adalah dari Essential Guide to User Interface Design, ditulis oleh Wilbert O. Galitz. Yang kedua adalah Interaction Design Beyond Human Computer Interaction, ditulis oleh Jennifer Pace dan kawan-kawan tahun 2015. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.